warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya, kayaknya di kelas kalian kalau Jumat cuman ini kelas pengganti aja. Kalau berangkat ke kampus. Iya Bu, cuman pengganti aja biasanya. Oke, baik. Makanya kalian pilih online aja ya. Iya. Satu ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Nah, jadi gini, di hari ini rencana saya, karena kan kita kelas online juga, nanti kalau kan kita masih ada dua pembahasan di inventory sama network planning. Inventory ini nanti kaitannya sama ketersediaan bahan mentah, ketersediaan bahan baku, kayak gitu. Terus kalau network planning lebih ke penjadwalan kegiatan, aktivitasnya dari si industri ini. Nah, di network planning sama inventory ini, rencana saya akan kita bahas besok aja terakhir pas di kelas offline-nya kita, karena kan kita masih ada dua pertemuan juga sisa terakhir. Nah, tapi di hari ini, jadi akan saya switch gitu, karena untuk tugas akhirnya itu lumayan membutuhkan persiapan, makanya saya switch aja untuk tugas akhir ini, yang dimana tugas akhir nanti akan teman-teman pakai juga buat UASnya ini, saya sampaikan di hari ini, gitu ya. Biar teman-teman nanti ada persiapan nih untuk menyelesaikan dari tugas akhirnya ini. Jadi kayak teman-teman buat UASnya sudah mulai bisa di-arrange dari setelah di kelas pengganti ini. Karena nanti takutnya saya kalau saya kasih tahu di minggu-minggu terakhir malah terlalu mendadak. Makanya saya kasih tahunya sekarang di 3 minggu terakhir sebelum masuk di masa UASnya. Ini kan UAS 2 mingguan. Terus kalau dari sekarang berarti masih ada 3 mingguan. Ada 1 bulan teman-teman bisa menyelesaikan untuk tugas akhir di UASnya ini. Nah, yang pertama silahkan nanti teman-teman buat bikin kelompok. Sudah punya kelompok? Sudah ada Bu, sudah. Sudah ada, oke. Ya. Berapa anggota kelompoknya? Udah diatur 55 sih Bu. Oh gitu, Ya. oke. Jadi udah ada filenya? Kalian udah punya file daftar kelompok? Ada. Oke, di ini aja, di share ke saya aja. Bentuknya apa? Iya. Excel Bu ya? Oke, ya udah. Di share ke saya aja biar saya masukkan di data saya. Kalau kalian udah punya daftar kelompok berarti lebih enak, lebih mudah. Nanti saya tinggal mengarrange aja. Oke, Raka boleh dikirim ke email saya atau share ke email saya ya filenya. Ini emailnya saya ketik di chat. Coba di share dulu. Saya ingin lihat daftar kelompoknya dulu. Ini di Amikom koneksinya juga lagi nggak bagus. Dari tadi saya nggak connect nih kalau di laptop. Kalau di komputer presentasi dia bisa connect. Oke, sudah Kakak? Belum? Lagi ngirim Bu. Oke. Email ya? Via email atau share drive? Email Bu. Oke.
Sudah masuk, Bu? Oke, bentar saya cek dulu. Belum. Apakah ngirimnya pakai? Oh, udah. Ini baru aja. Oke. Oke, saya ambil yang mana nih? Yang data kelompok utama? Oh, Iya, yang utama, Bu. Iya. ada 6 orang. Ini masing-masing di mata kuliahnya kita maksimal 5 5. per kelompok. Iya. Karena berarti yang berenam ada 2. Terus ada Ada 3. kelompok lain yang masih 3 sama 4. Iya. Gimana anaknya? Boleh, mau saling diskusi dulu boleh. Karena di riset operasi maksimalnya ber-5. Nah, Iya. ini kelompok 1, 3, 9, ber-6. Boleh di range dulu. Kalau enggak, ya gini aja Raka. Berarti nanti Raka sama teman-teman bikin lagi. Nah ini kan banyak nih, ada MC, Big Data, sama PW pemrograman web. Nah nanti bikin satu lagi aja buat data kelompok riset operasi. Oke, Bu. Yang per anggota 5. Nah nanti kalau sudah ada, saya tinggal akses ke sini lagi gitu ya. Oke, iya, Bu. Thank you Raka. Biar ini juga sih lebih mudah juga, nanti saya tinggal collect dari sini. Terus ini saya sampaikan di tugas akhirnya. Kelihatan ya di share saya. Nah, jadi nanti dari tugas akhirnya ini silahkan teman-teman melakukan observasi. Teman-teman menentukan satu perusahaan, teman-teman menentukan satu UMKM, jadi bebas boleh industri kecil berupa UMKM atau bahkan industri yang dia sudah sifatnya besar, perusahaan atau kayak CV itu boleh juga bebas, mau CV mau UMKM silakan boleh bebas saja, yang penting ada proses bisnis di sana. Sebuah industrinya terserah teman-teman mau milihnya jenisnya apa juga, dia bergerak di bidang apa boleh. Terus nanti dari industri ini teman-teman lakukan observasi, ambil data-data mentah di sana, di mana data-data yang diambil adalah keterkaitan dengan metode-metode yang sudah kita pelajari selama ini. Dulu waktu awal-awal apa aja yang kita pelajari? Ada apa? Yang pertama-tama kita pelajari yang kita bisa untuk mencari tapi hanya di 2 variabel, itu metode apa? Grafik. Oke, 2. Kalau lebih dari 2 variabel pakai grafik. Lebih 2 variabel pakai Hungarian. Bukan. Tapi Hungarian buat apa? Mau. Ada juga kita belajar Hungarian. Hungarian buat
bisa juga dia lebih dari 3 variabel, cuman dia punya fungsi khusus. Tujuannya apa untuk si metode Hungarian? Nah, ini Hungarian untuk penugasan atau assignment. Terus yang dari simplex, dari 3 variabel bisa pakai simplex. Terus bisa untuk pendistribusian barang menggunakan transportasi. Transportasi di solusi layak awal ada apa aja? Ada NWC, FAM, sama LC atau less cost. Terus selain solusi layak awal, ada solusi optimal, ada stepping stone, ada Moody. Kemudian untuk pengelolaan dari bahan baku atau ketersediaan bahan mentahnya, nanti kita ke inventory. Nah, inventory akan kita diskusikan besok di hari Selasa. Lalu penjadwalan kegiatannya itu bisa menggunakan network planning. Yang terakhir akan kita bahas. Nah, kenapa saya mengulas kembali metode-metode yang bisa kita terapkan, model-model yang bisa kita terapkan di riset operasi ini? Karena nanti teman-teman akan mencari data yang berkaitan dengan penyelesaian metode-metode tadi. Jadi misal nih, teman-teman bisa memanfaatkan linear programming, bisa memanfaatkan si grafik kalau dia hanya 2 variabel. Tapi kalau dia lebih dari 2 variabel, bisa menggunakan metode simplex yang kaitannya dengan produksi. Atau teman-teman juga kalau mau memilih periklanan yang sesuai di mana, nah itu juga bisa menggunakan si linear programming. Terus mencari data yang hubungannya dengan personalia atau proses bekerjanya sebuah mesin. Jadi kalau proses bekerja sebuah mesin atau dari personalia atau si karyawannya ini, maka kaitannya dengan pembagian tugas. Kalau pembagian tugas ini ke model penugasan. Model penugasan bisa menggunakan metode Hungarian. Ada di assignment. Terus teman-teman juga bisa mencari data yang kaitannya dengan pendistribusian barang. Jadi ada barang dari gudang, misal dari gudang akan dipindahkan ke masing-masing tokonya. Nah, berarti kalau ada gudangnya, ada tokonya, ada sumbernya, ada tujuannya, bisa memanfaatkan dari metode transportasi ini. Nanti dilihat lagi nih, solusi layak awalnya mau pakai NWC, FAM, atau LC, pilih salah satu. Kemudian dioptimalkan dengan metode stepping stone atau dengan Moody. Ini kalau di transportasi. Nah, atau teman-teman juga bisa mencari data yang dia kaitannya dengan ketersediaan bahan bakunya atau ketersediaan bahan utama untuk produksinya, di mana bisa menggunakan metode inventory. Nah, inventory ini besok minggu depan yang akan kita diskusikan. Terakhir, data-data yang dia kaitannya dengan penjadwalan kegiatan atau kita kenal dengan network planning. Nah, besok di minggu depan kita akan fokus ke inventory, tapi saya akan coba kasih gambaran secara singkat tentang si network planning ini, supaya nanti kalau teman-teman sudah mulai nyari nih, oh industri mana nih yang akan kita jadikan sebagai objek observasinya. Jadi teman-teman sudah ada bayangan metode mana untuk penyelesaiannya. Karena apa? Karena dari semua yang sudah saya sampaikan ini tadi, dari kelima metode ini tidak perlu semuanya teman-teman kerjakan. Tapi kalau mau dikerjakan semuanya juga boleh. Hanya saja teman-teman bisa memilih 3 dari penerapan metode untuk objek yang teman-teman pilih. Nah, misal teman-teman mau mencari data yang kaitannya dengan pemilihan model marketing, pemilihan metode atau model marketing yang sesuai. Misal, Kak, saya pengen bisa melakukan pemasaran periklanan dengan biaya yang paling minimal dan dengan media yang tepat.
Kalau saya pasang iklan di Facebook itu nanti habis duitnya segini. Kalau saya pasang iklan di Instagram habis duitnya segini. Terus kalau saya pakai Google Ads nanti habis duitnya segini. Terus yang dicapai reach dari iklannya di Google sekian, terus di Instagram sekian, kalau di Facebook sekian. Duit yang saya punya nih sekian nih. Nah, supaya saya bisa beriklan dengan biaya yang minimal, kira-kira saya harus milih iklan yang mana ya Kak sebaiknya? Itu juga bisa. Nanti dilihat apakah dia hanya punya 2 variabel atau dia lebih dari 2 variabel. Bisa menggunakan metode linear programming. Atau tadi kalau di sebuah perusahaan dia punya gudang, dia punya toko-tokonya. Atau dari sebuah toko dia punya banyak karyawan. Terus untuk mendelegasikan karyawan di masing-masing tugasnya. Misal, karyawan ini dia ada di posisi kasir, karyawan ini dia nanti di gudang, karyawan ini nanti dia yang di bagian personalia. Nah, sesuai dari nilai skillnya si karyawan ini. Jadi diuraikan nih, teman-teman harus memberikan nilai, harus memberikan value dari masing-masing keahlian si karyawannya ini supaya bisa dihitung menggunakan riset operasi. Terus nanti si karyawan A dia cocoknya di kasir karena kemampuan dia dengan kemampuan dia yang sudah dialokasikan dengan riset operasi dia cocoknya di sini. Itu bisa mencari data yang kaitannya dengan penugasan. Atau bisa juga nih sebuah toko dia punya banyak sebuah perusahaan yang punya persediaan banyak bahan baku untuk diolah menjadi bahan jadi. Nah, ini nanti bisa memanfaatkan metode inventory. Itu. Jadi teman-teman bisa memilih 3 dari 5 poin yang ada di slide ini. Atau kalau mau mencari data untuk penyelesaian semua metode juga diperbolehkan. Hanya saja batas minimalnya adalah 3 penerapan metode. Lalu, yang optimalisasinya yang seperti apa sih yang harus kita kerjakan? Nah, itu balik lagi nanti ke hasil observasinya teman-teman. Kayak tadi, misal kalau pengen iklan, berarti kalau iklan kan dicarinya yang biaya minimal. Terus, kalau mau pembagian tugas, berarti supaya pengerjaan tugasnya bisa maksimal. Atau supaya menggaji karyawannya bisa minimal, tapi dengan skill yang sesuai. Nah, ini tadi disesuaikan dengan studi kasusnya masing-masing teman-teman. Yang penting diuraikan di sana. Nanti kan hasil akhirnya berupa laporan. Jadi di dalam laporannya juga diuraikan nih. Misal tujuan dari linear programming dia untuk minimisasi. Terus tujuannya dari si assignment untuk minimisasi gaji juga atau untuk maksimisasi dari pengerjaan tugasnya. Nah, disesuaikan aja arah optimalnya mau minimal atau maksimal, bebas. Yang penting nanti diuraikan di dalam pengerjaannya apakah arahnya minimal atau maksimal. Lalu apa aja yang perlu ada di dalam laporannya yang akan dikumpulkan nanti ketika sudah masuk masa di ujian akhir semesternya. Nah, teman-teman harus kalau mencantumkan nama kelompok jelas ya. Terus teman-teman harus punya juga nama perusahaan atau UMKM-nya. Kemudian menyertakan data mentahnya. Nah, data mentah yang nanti kan akan diolah dalam bentuk tabel tuh setiap data mentah. Tapi di sini juga nanti perlu teman-teman lampirkan proses untuk mendapatkan data mentah tersebut. Misal dapat data mentahnya dengan melakukan wawancara, terus sambil diwawancara ditulis di kertas atau ketika mau wawancara di record aja. Nah, hasil recordnya perlu ditranskrip atau kalau dicatat pakai kertas, nanti bukti kertasnya itu silakan di-scan atau difoto dan nanti dimasukkan di dalam lampiran. Lalu ada proses penerapannya dari rumus-rumus atau formula yang sudah kita pelajari selama
sebelum UTS dan setelah UTS-nya ini. Jadi untuk perhitungan ke 5 poin ini. Selanjutnya, nanti teman-teman menerjemahkan, menginterpretasikan, menuliskan hasil observasi, hasil penghitungannya dalam bentuk laporan. Laporannya nanti template-nya akan saya up linknya di UAS kita, dan saya akan sertakan linknya juga di soal UAS-nya. Nanti bisa teman-teman akses di minggu depan insya Allah untuk template laporannya ini. Dan masing-masing mahasiswa, masing-masing anggota kelompok nanti tetap upload dari laporannya. Jadi bukan hanya salah satu, tapi semua anggota kelompok tetap melakukan upload laporan di dashboardnya masing-masing. Karena juga kan teman-teman akan terhitung ikut UAS kalau teman-teman upload lembar jawab ke dashboard. Nah, jadi masing-masing anggota harus tetap upload masing-masing laporannya. Lalu nanti untuk penilaiannya ini ada 3 komponen. Ini kayaknya posisinya diubah. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok akan saling memberikan nilai untuk keaktifan atau masing-masing kontribusi dari teman-teman. Jadi gini, di lampiran nanti ada satu lembar tabel untuk uraian kontribusi dari masing-masing anggota. Ini akan ada di laporannya. Si A ngapain, si B ngapain, si C ngapain, si D ngapain, si E ngapain. Jadi ada tabel kontribusi. Tapi selain itu, masing-masing dari anggota akan menilai anggota yang lainnya. Jadi ada satu lembar lagi nih nanti untuk penilaian masing-masing anggota. Karena kan saya sampaikan tadi bahwa untuk teman-teman masing-masing tetap melakukan upload dari laporannya. Jadi nanti dari masing-masing laporan yang diupload per mahasiswa ini ditambahkan satu file lampiran yang dimana dia berupa penilaian dari masing-masing anggota. Gitu. Jadi satu mahasiswa akan menilai 4 mahasiswa. Satu mahasiswa yang lain akan menilai 4 mahasiswa berikutnya. Jadi kayak di satu kelompok kan ada 5 orang. Si A akan menilai A, B, C, D, E. Si B akan menilai A, C, D, A, C, D, E. Oh iya benar. Saling menilai anggota yang lain gitu Bu ya? Iya, jadi saling menilai anggota yang lain. Jadi nanti A ketika upload laporan, saya akan melihat ada nilainya B, C, D, E. Terus ketika B upload laporan, saya akan dapat nilainya A, C, D, E. Terus si E ketika upload laporan, saya akan melihat nilainya A, B, C, D. Gitu. Jadi dari semua penilaiannya masing-masing teman itu nanti akan saya akumulasi. Nah, komposisi dari akumulasi penilaian masing-masing anggota ini ada di 20%. Silakan berikan nilai dari rentan 10 sampai dengan 90. Di sini dengan 10 sampai dengan 90. Ini ya. Masing-masing anggota akan menilai anggota tim yang lainnya. Terus komposisinya ada di 20%. Nanti saya sertakan juga keterangan ini di template laporan supaya teman-teman makin terbayang gimana bentuknya. Terus setelah itu saya akan melihat ketersediaan data mentahnya. Jadi bagaimana teman-teman mendapatkan data-data mentah yang keterkaitannya dengan ini tadi nih, yang akan
akan diterapkan di model-model ataupun metode di riset operasinya, linear programming, transportasi, assignment, inventory, ataupun network planning. Kemudian akan teman-teman lakukan pengerjaan, jadi dikerjakan nih, diterapkan formulanya, rumusnya, riset operasi sesuai dengan metode yang dipilih, assignment, transportasi, simplex, grafik, ataupun network planning. Jadi ada data mentahnya, terus dikerjakan nih sesuai dengan metode yang dipilih. Lalu semua itu akan disusun dalam bentuk laporan. Nah, saya akan melihat isi dari laporannya, terus proses penguraian laporannya, karena di sana kan nanti teman-teman menguraikan latar belakang juga. Latar belakang ini keterkaitan dengan si perusahaan atau UMKM yang teman-teman lakukan observasi. Terus ada tidaknya dokumentasi juga apa menjadi penilaiannya. Jadi silakan nanti kalau teman-teman melakukan observasi, foto perusahaannya, terus teman-teman juga in frame di sana. Jadi ada bukti kalau teman-teman memang melakukan observasi ke sana. Gitu. Kalau teman-teman yang online, gimana nih? Ada yang online dalam satu anggota dan tidak bisa datang. Ini gimana ya? Nah, ini silakan misal ada teman-teman online yang teman offline di Jogja mengizinkan untuk bergabung juga boleh-boleh aja, silahkan. Terus nanti ketika observasi gimana? Nah, itu silahkan tergantung bagaimana teman-teman untuk saling membagi. Misal nih ketika observasi teman yang online ikut melalui Zoom meeting misal, jadi tetap bisa mendengarkan, tetap bisa memberikan kontribusinya, itu juga boleh, silahkan. Sesuaikan aja bagaimana metode yang tepat ketika ada teman yang online saat melakukan observasinya ke UMKM atau perusahaan. Nah, jadi ketersediaan data mentahnya, penerapan formulator rumusnya ada di 50% dan ada tidaknya dokumentasi, terus susunan dari laporannya ada di 30%. Nah, kalau teman-teman bisa memenuhi semua komposisi ini, berarti nilai di atas 80 itu mudah untuk didapat ya di tugas akhir riset operasi ini. Gitu. Terus apa lagi ya? Boleh deh, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Ambil nanti mungkin kali-kali ada yang terlewat dengan bertanya, jadi bisa lebih banyak perspektifnya lagi. Bu, jadi misalkan saya ke sana sendirian, terus nanti ibaratnya saya survei langsung ke tempatnya sana sendirian. Terus nanti saya yang tanya-tanya, habis itu teman-teman saya ini saya sampaikan ulang gitu. Itu gitu bisa enggak Bu dijadikan untuk kayak observasinya? Oke, berarti hanya Raka sendiri nih. Kalau saran saya, ya saya tahu tempatnya. Oke, kalau saran saya sebaiknya teman-teman timnya Raka juga ikut. Jadi nggak cuma Raka aja, tapi teman-teman yang lain juga ikut gitu. Nanti akan dampaknya ke poin yang terakhir ini nih, ke dokumentasi dan dokumen report. Berarti kan hanya Raka nih yang observasi ke sana, teman-temannya nggak ikut melakukan observasi. Gitu. Atau misalkan apa namanya, saya selama observasi itu saya taruh Google Meet gitu aja, gimana? Pakai Google Meet. Ya, jadi saya misalkan jalan-jalan ke tempatnya gitu sambil bawa Google Meet apa nge-zoom. Oke, boleh kalau memang keterbatasan dari jarak itu boleh, silahkan. Tapi kalau bisa, kalau teman-temannya Raka ada di Jogja semua, terus perusahaannya juga di Jogja, nah sebaiknya langsung datang ke tempatnya. Kalau tempatnya juga mengizinkan untuk teman-teman bisa observasi ke sana. Gitu. Oke, ada lagi. Nggak ada nih, udah. Jadi ini di minggu ke-12, mendekati minggu ke-13, mendekati minggu terakhir. Nah, nanti boleh teman-teman sambil cari-cari kira-kira perusahaan, CV, UMKM, atau industri mana yang mau dilakukan observasi. Terus untuk mendapatkan data ini ada 2 pendekatan yang bisa teman-teman terapkan. Misal gini, nanti kan dari sekian metode ini teman-teman tentu
tentukan dulu nih metode mana yang ingin dikerjakan. Misal tadi pengen yang iklan tadi, berarti pakai Simplex atau pakai assignment untuk di penugasan karyawan. Terus ada pendistribusian dari gudang ke masing-masing tokonya pakai stepping stone. 3 metode ini yang dipilih. Berarti nanti teman-teman sudah tahu nih, oh data-data yang diperlukan berarti nanti butuh nama karyawannya, terus skill-skill dari karyawannya, keterampilan dari si karyawannya. Terus kalau iklan tadi berarti perlu sudah iklan mana yang dilakukan atau iklan mana yang pengen dituju, ketersediaan dari dananya berapa untuk pengiklanan. Terus kalau di transportasi, stepping stone berarti butuh tempat gudangnya di mana, toko-tokonya di mana, berapa banyak jumlah yang didistribusikan dari gudang ke masing-masing toko. Nah, jadi lebih terarah. Nanti teman-teman ketika mencari data mentahnya lebih terarah kalau sudah merencanakan metode mana yang akan diselesaikan. Atau bisa juga nih melakukan pendekatan yang kedua. Teman-teman langsung datang ke observasi, nanya-nanya ke mereka, terus disesuaikan dengan metode-metode yang ada. Misal dari cerita-ceritanya, Mas saya punya karyawan, tapi mereka tuh kenapa ya dari setiap penyelesaiannya di karyawan ini 1 hari itu udah dikasih tugas tapi nggak pernah selesai yang dikasih tugasnya. Terus ada satu karyawan lagi yang dia kalau dikasih tugas 1 hari itu selesainya cepet. Terus dia banyak nganggurnya. Gimana ya supaya si karyawan ini bisa lebih tepat dalam mengerjakan tugasnya? Ya enggak terlalu yang dia punya skill buat ngerjain cepet, dia bisa mengerjakan pekerjaan dengan cepat, yang pekerjaannya enggak selesai-selesai ini dia juga bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan sesuai. Nah, nanti bisa pakai si assignment ini. Jadi berdasar permasalahan dari observasi langsung, kemudian teman-teman merumuskan metodenya. Itu juga bisa. Nah, nanti dipilih aja yang sesuai yang mana. Apakah teman-teman sudah merumuskan dulu, menentukan dulu metode mana yang akan dikerjakan, kemudian mencari datanya, atau datang langsung observasi, bertanya-tanya, cerita, wawancara, terus baru dari data-datanya ditentukan bisa diselesaikan dengan metode mana. Gitu. Yang sesuai aja dari masing-masing tim, yang enak aja dari masing-masing tim, pendekatan mana yang akan dipilih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Tidak ada. Nah, cukup. Dari tugas akhirnya ini. Oke, ini besok berarti pengumpulannya menyesuaikan dari jadwal DAK ya. Kan kalau UAS sekarang masing-masing mata kuliah beda untuk waktu pengumpulannya. Kalau dulu awal-awal pas kita online itu kan semua mata kuliah bareng nih untuk jadwal pengumpulannya. Nah, tapi kalau yang di sekarang masing-masing mata kuliah punya jadwalnya masing-masing. Nah, nanti deadline-nya kapan untuk pengumpulannya ini sesuai dari deadline yang sudah ditetapkan sama DAK. Jadi silakan teman-teman perhatikan juga kapan untuk pengumpulan di UAS-nya ini. Oke, jadi setelah hari ini teman-teman boleh mulai mengarrange, merencanakan kira-kira untuk tugas akhir yang juga menjadi UAS ini mau kemana, mau metode apa aja, gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan, ditanyakan lagi, boleh bisa kita akhiri di diskusi kita hari ini. Insya Allah kita lanjut besok di hari Selasa masuk ke inventory. Gitu ya. Oke, teman-teman. Apa ada yang masih mau ditanyakan? Ya ada. Nanti ini saya cek daftar kelompoknya dari yang tadi, Raka sama Maul chat. Ditambahkan aja kelompok riset operasi di situ supaya saya punya datanya. Gitu ya. Kalau sudah kita akhiri ya di hari ini. Thank you teman-teman semua dan saya mohon maaf harus
guys, satu lagi jadwalnya di hari ini karena kita baru mau reakreditasi untuk prodi informatika kita, dan nanti kemungkinan teman-teman akan ketika di kelulusan akan masuk ke fase akreditasi yang baru. Jadi mohon doanya juga teman-teman untuk akreditasi di informatika ini. Amin. Amin. Semoga dapat hasil yang terbaik. Bismillah. Amin, Bu. Amin. Oke, thank you teman-teman. Sehat selalu ya. Insya Allah kita jumpa lagi besok di hari Selasa. Oke, ada yang belum presensi. Baiklah. Bentar. Ya, silahkan yang belum presensi dulu. Masuk ke mana presensi? Sudah. Oke, kalau begitu ya sama-sama Hilmi. Kita akhiri di hari ini ya. Sehat selalu teman-teman semua. Thank you. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.